Pak Prabowo Subianto akan memimpin Republik Indonesia ini selama 5 tahun ke depan. Tapi belum apa-apa, Pak Prabowo sudah dihadapkan pada beban-beban berat untuk memimpin negeri ini. Kali ini saya akan mengajak Anda semua, saudara-saudaraku ini, mengupas 5 saja beban berat yang akan ditanggung oleh Pak Prabowo selama tahun 2025. Banpol, korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ki Ewes, rakyat jelata yang bukan utusan siapa-siapa. Saya akan mengajak Anda untuk kembali mengawal jalannya pemerintahan ini. Kebetulan selama 5 tahun ke depan ini, pemerintahan ini akan dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Belum apa-apa, Pak Prabowo sudah dihadapkan pada masalah-masalah berat. Banyak masalah berat di Republik ini. Dan itu akan ditanggung oleh Pak Prabowo dan jajarannya. Seberat apapun Pak Prabowo akan menanggung itu. Dan mudah-mudahan bisa menyelesaikannya. Kali ini saya, Ki Ewes, mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Meskipun kita seringkali hanya punya bangsa, tidak punya tanah dan sering kesulitan air. Tetapi kita harus tetap optimis bahwa negeri ini akan berjaya pada akhirnya. Saya akan mengajak Anda mengulas 5 saja beban berat yang akan ditanggung Pak Prabowo selama tahun 2025. Belum 5 tahun ke depan ya, hanya 1 tahun ke depan ini. Pertama tentu saja masalah utang. Utang. Jangankan negara, kita aja punya utang, ya kan? Tapi utangnya negara ini bukan ribuan, bukan jutaan, bukan miliaran, tetapi triliunan rupiah. Loh, Ki Ewes nih bilang triliunan aja sudah belibet-libet ini. Apalagi pegang duitnya itu, apalagi pegang duitnya, lihat duitnya, sudah singunan kata orang Jawa ya. Beban utang Indonesia ini. Nanti di tahun depan ini ada jatuh tempo surat berharga negara atau SBN. Besarannya 705,5 triliun rupiah. Gimana itu? Itu kalau dibeliin dawet ayu Banjarnegara, itu bisa 1 kota, 1 kabupaten itu. Kemudian di tahun depan ini juga jatuh tempo pinjaman sebesar 94,83 triliun rupiah. Sama besarnya ini. Gimana ini? Terus pembayaran bunga utang, bunganya, bukan utangnya, bunga utang 552,9 triliun rupiah. Ya, semuanya triliun. Kalau dulu ada motor tril itu. Ini uangnya jumlahnya triliun. Bukan main. Jadi totalnya itu nanti untuk membayar utang pokok dan bunga utang itu gimana bilangnya ya? 1.353,23 triliun rupiah. Aduh, ngomongnya aja sudah capek. 1.353,25 triliun rupiah. Itu nolnya berapa? 0,00000 sampai kita nggak bisa ngitung nolnya. Itu akan ditanggung oleh Pak Prabowo baru tahun depan ini. Bukan main, Pak Prabowo mudah-mudahan kuat ya menanggung itu. Yang kedua, beban kedua adalah menjalankan program sesuai janji kampanyenya berupa makan siang bergizi gratis atau MBG, makan bergizi gratis. Nah, dulu itu kan namanya makan siang gratis, sekarang diganti namanya makan bergizi gratis. Itu menurut APBN dianggarkan untuk tahun depan loh ya, 2025 itu 71 triliun rupiah untuk 1 tahun ke depan, tahun 2025. Jadi itu kan nanti seluruh pelosok penjuru tanah air ini, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai ke Merauke, itu anak-anak sekolah akan mendapatkan makan bergizi gratis. Dan itu anggarannya dari APBN sebesar 71 triliun selama tahun 2025. Ini Ki Ewes ini
Sekarang bilangnya triliun-triliun rupiah, tapi bukan duit Ki Ewes, duitnya negara. Dan itu mudah-mudahan ada, gitu ya. Kemudian beban berat yang ketiga yang akan ditanggung Pak Prabowo dan jajarannya, kalau setuju, Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Wah, ini warisan dari pemerintahan yang kemarin. Menurut anggaran APBN tahun 2025, nanti besarannya 15 triliun rupiah. Triliun lagi. Nggak ada di sini. Miliar itu nggak ada, apalagi ribuan, apalagi itu 1.500 rupiah. Nggak laku. Pulsa aja dapatnya cuma sebulan kalau 150.000 ya. Ini 15 triliun rupiah selama tahun 2025 akan ditanggung oleh Pak Prabowo kalau beliau akan melanjutkan proyek IKN. Karena proyek IKN sudah tanggung nih, nggak dilanjutkan nanti jadi kawasan yang mangkrak itu apa? Terbengkalai. Dilanjutkan tuh biayanya besar. Nah, keputusannya terserah pada Pak Prabowo. Kemudian beban berat yang keempat, ini yang membuat heran rakyat ini. Baru dilantik, baru diumumkan, beberapa menteri sudah bikin blunder. Blunder itu apa yang membuat celaka dirinya sendiri. Jadi membal gitu, balik lagi ke dirinya sendiri. Banyak menteri-menteri, seperti misalnya Menko Bidang Hukum dan HAM, Profesor Yusril Iza Mahendra, tiba-tiba bilang kasus 1998 itu bukan pelanggaran HAM berat katanya. Padahal sudah berapa nyawa melayang, anak-anak mahasiswa lagi. Mahasiswa Trisakti waktu itu banyak ya. Sampai mereka meninggal dunia. Sampai sekarang keluarganya itu masih bikin apa itu, renungan Kamisan itu, untuk memperingati jenazah anak-anak mereka yang gugur pada tahun 98. Dan periode-periode yang dulu, meninggalnya ini, kasus ini, 98 ini sudah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi tiba-tiba Pak Yusril berapa hari yang lalu tuh bilang, itu bukan kasus pelanggaran berat. Lalu Pak Yusril ngeles, wah itu karena saya nggak begitu dengar pertanyaan dari wartawan. Ya, ngelesnya Pak Yusril gitu ya. Jadi Pak Yusril gimana ini? Pelanggaran HAM berat atau enggak? Kalau pelanggaran berat, klarifikasinya ya harusnya bilang Pak Yusril, ini memang benar pelanggaran berat. Nah, gitu ya, pelanggaran HAM berat gitu. Jadi jangan ngeles dengan apa alasan saya nggak dengar pertanyaan wartawan. Hei, jangan ya. Kemudian di bawahnya Pak Yusril kan Menko Bidang Hukum dan HAM. Di bawahnya itu ada Menteri HAM. Ini putra Papua, Natalius Pigai. Ini juga gitu, Bang Pigai. Bang Pigai itu sudah dikasih jatah atau anggaran kementeriannya itu 64 miliar. Nah, baru kali ini kita bilang miliar, bukan triliun. Tapi Bang Pigai ini, Bapak Pigai ini, mintanya 20 triliun. Wah, triliun lagi kita bilang. Sekali bilang miliar, sudah diralat lagi jadi triliun. Terus diserang sana, diserang sini. Bang Pigai membela diri, Bang Pigai menangkis diri. Katanya apa? Loh, itu kalau negara mampu, kalau keadaannya memungkinkan, kalau ada duit, katanya Bang Pigai. Ngeles lagi. Sudah, 2 menteri itu. Ada menteri lagi, Menteri Desa. Menteri Desa ini namanya siapa? Yandri Susanto. Itu bikin berapa hari, 1 atau 2 hari setelah dinyatakan menjadi menteri dan dilantik, sudah bikin kop surat undangan kepada orang-orang perangkat desa, kepada ibu-ibu, kepada posyandu, kader posyandu. Itu undangannya ada haul ibunya.
Loh, haul ibunya tapi pakai kop surat kementerian desa. Aduh, Pak Yandri gimana? Katanya, saya nggak sepeser pun ambil uang rakyat, uang negara. Loh, kop surat itu adalah biaya negara, Pak. Meskipun Bapak nyetak sendiri, tapi kop atau labelnya Kementerian Desa, itu biaya yang bukan material atau biaya imaterial. Jadi kop desa itu, kop Kementerian Desa itu yang mengatasnamakan negara, mengatasnamakan kementerian. Memang kalau Bapak nyetak sendiri itu duitnya Bapak, tetapi nilainya itu ada nilai intrinsik. Waduh, nilai intrinsik itu nilai yang tidak kelihatan di permukaan mata ini. Itu adalah nilai yang sangat mahal. Jangan digunakan untuk keperluan pribadi, untuk keperluan keluarga. Jangan, Pak. Itu kan hanya keperluan negara, keperluan kementerian Bapak. Bukan untuk haul ibu. Meskipun kita sangat menghormati ibu kita, tapi itu kan urusan keluarga, bukan urusan negara. Ya, itu. Tapi sekali lagi, ini Pak Yandri ini sudah minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, ini yang terbaru, beredar video Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, itu salaman dengan Pak Prabowo. Setelah itu salaman dengan wakil Pak Prabowo, Gibran, malah cium tangan. Sama Pak Prabowo nggak cium tangan, sama Gibran malah cium tangan. Loh, ini Bang Bahlil, Anda lebih hormat sama Gibran, kok nggak lebih hormat sama Pak Prabowo? Itu yang jadi pertanyaan rakyat ini. Harusnya kalau hormat kan menurut jabatan, ya jabatannya lebih tinggi ya, Presiden, Pak Prabowo. Menurut umur, Pak Prabowo jauh lebih tua, umur 70 sekian. Apa? Hormat menurut apa lagi ya? Kewibawaan, kalau menurut GWS dan banyak rakyat, Pak Prabowo jauh lebih wibawa. Nah terus apa alasan Pak Bahlil ini cium tanya ke Gibran, bukan ke Pak Prabowo? Ayo, ada apa Pak Bahlil? Bikin klarifikasi atau mau ngeles? Silahkan. Video sudah beredar kemana-mana ya. Ya maklumlah, ini kan banyak menteri yang baru saja masuk ke birokrasi kementerian, baru menjadi menteri, baru menjadi pejabat. Sebelumnya pejabat tingkat partai politiknya boleh, pejabat tingkat organisasinya boleh, tapi baru kali ini beliau itu menjabat di kementerian. Jadi harus banyak belajar lagi tentang hukum organisasinya dan juga etikanya. Ingat bapak-bapak sekalian, Anda harus menjaga nama baik pemerintahan, menjaga nama baik Presiden Prabowo Subianto, dan menjaga nama baik masing-masing. Ya, itu. Kemudian yang kelima, beban berat Pak Prabowo ini nanti akan berupa wakil beliau ini, yang sampai sekarang masih jadi perbincangan. Wakilnya ini kan belum teruji, belum banyak ujian. Jadi belum terima rapot. Kan kalau terima rapot, terima ijazah itu kan harus melalui ujian dulu. Lah ini ujiannya belum ada. Pernah jadi wali kota Solo, pernah. Tapi belum genap 3 tahun, sudah dicalonkan jadi wakil presiden bersama Pak Prabowo dan menang ya sekarang ini. Jadi ujiannya di tingkat kota itu belum selesai, sudah pindah ke ibu kota untuk menjadi wakil presiden alias RI 2. Bukan main loncatannya tuh, wah gitu ya. Nggak melalui provinsi, langsung nggak melalui kementerian, langsung ke istana wakil presiden. Wah, mantap. Tapi ya gitu. Apakah dia ini sanggup mengemban tugas-tugas sebagai pimpinan negara kalau misalnya Pak Prabowo berhalangan ke luar negeri misalnya, atau ya tidak bisa bertugas sehari-hari, apakah wakilnya sekelas dengan Pak Prabowo? Ini
jadi beban juga buat Pak Prabowo. Apalagi sang wakil ini masih terjerat dengan nama Fufu Fafa. Ini yang harus dikelirkan, harus dibereskan. Apakah benar Fufu Fafa itu sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia? Lah kalau Fufu Fafa yang jadi wakil presiden, lah terus yang namanya Gibran Raka Buming Raka itu siapa? Ya, apakah Fufu Fafa itu juga Gibran Raka Buming Raka seperti yang disebutkan oleh orang-orang ahli itu, seperti yang disebutkan dalam penelitiannya Mas Suryo, bahwa akun Fufu Fafa ini milik Gibran Raka Buming Raka 99,9%. Dugaan-dugaan itu, sinyalemen itu harus dibuktikan dan secara clear harus dinyatakan bahwa ini bukan Gibran Raka Buming Raka, tapi harus dengan penjelasan-penjelasan yang ilmiah, penelitian-penelitian yang masuk akal, bukan dengan bahasa-bahasa kekuasaan atau ngeles seperti para menteri-menteri tadi, gitu. Bagaimana kita tentunya sebagai rakyat jelata ini, apalagi GEWS, rakyat jelata yang pendidikannya juga pas-pasan, hanya bisa mendoakan bahwa Pak Prabowo mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanat rakyat ini, untuk memimpin negeri ini sampai dengan akhir masa jabatan beliau, entah 5 tahun ini atau bahkan Pak Prabowo mau nyalon lagi untuk periode kedua, nanti kita tunggu dan rakyat akan menentukan juga. Ingat, rakyat adalah pemilik sah negeri ini, jadi sah-sah saja kita terus mengikuti perkembangan pemerintahan ini. Kita beri masukan, kita beri kritikan. Kata bonek-bonek yang Persebaya itu, paito. Kritikan itu paito. Paito itu adalah obat. Paito itu apa ya? Paito itu ya kritikan. Paito adalah obat. Tapi kalau kebanyakan obat itu bisa keracunan, ya kan? Sekian ulasan dari GEWS. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan di samping kita punya bangsa, kita segera punya tanah dan tidak lagi kesulitan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.